malam semuanya. Ya, tadi lagu nomor 2, Jangan Kau Lalu Pas Me Not, itu kita sudah ngerti semua ya. Lagu itu adalah ditulis oleh si Fanny Crosby, yaitu orang yang buta, dan kemudian dia ambil atau dia mendapatkan ide ini dari si orang buta juga, ya sama-sama buta. Cuma si yang di Alkitab itu Bartimeus ya disembuhkan, tapi Fanny Crosby tidak disembuhkan. Tapi bagi Fanny Crosby enggak masalah. Karena apa? Karena yang paling penting adalah disembuhkan jiwanya, bukan matanya. Nah, tapi pada waktu si Bartimeus orang buta, waktu dia minta tolong sama Tuhan itu kalimatnya sangat menyentuh sekali loh, sangat menyentuh sekali. Nah, kalau di Inggriskan ya sama si Fanny Crosby, pass me not. Jangan lewati aku, oh gentle Savior, juru selamat. Hear my humble cry, dengarlah semacam tangisan yang benar-benar penuh dengan kerendahan hati. Lalu while on others thou art calling, orang lain kamu tolong. Saya jangan kau lewatkan dong, gitu kira-kira ya. Dan kemudian dia teriak, Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by. Nah, jadi di sini ya si Fanny Crosby, dia ngerti banget orang buta itu nggak enak, hidupnya itu gelap. Dia ngerti banget ya bagaimana si Bartimeus itu sudah buta, miskin pula. Karena dicatat seorang pengemis ya, pengemis buta, berarti dia itu miskin. Sudah buta, miskin, kasihan sekali ya. Tapi pada waktu Yesus lewat itu, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ya, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Saya percaya ya, Yesus memang sengaja lewatin dia, memang sengaja. Ya, karena Yesus memang ingin menyembuhkan orang ini. Ya. Nah, tapi kemudian pada waktu yang Yesus lewat itu, kemudian dia seperti tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia tanya, ada apa itu berisik-berisik? Kemudian orang bilang, Yesus orang Nazaret lewat. Bayangin ya, cuma enggak level berapa detik ya, enggak perlu tunggu 1 menit, 60 detik. Cuma berapa detik saja dia langsung berespon. Apa responnya? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, jadi Yesus anak Daud. Pertama, Yesus orang Nazaret. Kata orang yang melek melihat Yesus orang Nazaret. Tapi bagi si buta ini enggak bisa melihat, dia cuma mendengar saja ya. Maka yang namanya iman itu timbul dari dengar, bukan dari lihat. Kalau udah lihat namanya udah kepepet, udah lihat, sudahlah beriman. Tapi dengar kan enggak bisa melihat, jadi enggak ada istilah kepepet. Tapi dari dengar, mengerti, kemudian menimbulkan iman. Nah, jadi si orang buta itu kemudian ketika dia mendengar Yesus orang Nazaret lewat, dia langsung switch, klik. Bukan cuma sekedar orang Nazaret, tapi adalah anak Daud. Ya, jadi sangat mungkin sekali si buta ini adalah orang yang gak bisa baca, tapi dia bisa dengar. Dan kemudian apa yang dia dengar itu langsung saja dimasukkan ke dalam otaknya. Kemudian dia simpan ke dalam hatinya. Kemudian diolah sedemikian rupa. Jadi pada waktu dia mendengar Yesus, dia tahu ini bukan cuma sekedar orang Nazaret, anak Yusuf dan Maria, bukan. Tapi dia adalah anak Daud. Ya, saya percaya enggak sekejap dia tahu Yesus adalah anak Daud, tapi dia sudah dengar tentang perjanjian lama, kemudian dia olah, dia pikirkan, dia renungkan, sampai akhirnya dia dapat satu kesimpulan, ini adalah anak Daud. Dan kemudian sesudah itu Yesus menyembuhkan orang ini. Ya, kemudian dia teriak, makin dia teriak, orang makin bilang, diam, jangan ganggu. Oh, enggak peduli, saya enggak peduli, kenapa? Ini kesempatan ini enggak datang kedua kali. Ini adalah kesempatan yang terakhir. Dia langsung teriak-teriak, enggak peduli. Dan kemudian akhirnya Yesus menyembuhkan dia. Ya, jadi kalau kita bisa mengerti latar belakang sebuah lagu itu sangat-sangat indah sekali. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Kita buka 1 Tesalonika pasal 5. Ini kita wajib harus hafal ya. Kalau tidak hafal, saya anggap kita ini benar-benar IQ-nya low-nya super low. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17. Ini wajib dihafal. Kalau nggak hafal ini IQ-nya super low.
Nah, saya menghina banget lah ya. Oke, mari kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. 1, 2, 3. Nah, enggak mungkin dah hafal kan ya? Pasti hafal. Tetaplah berdoa. Ini adalah salah satu bagian ayat Alkitab cuma dengan 2 kata. Sangat-sangat singkat sekali. Nah, pertanyaannya kenapa ya Paulus berkata kepada jemaat, kita belum doa, kita doa dulu ya. Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, jadi ya kenapa ya Paulus dia ngomong kepada jemaat di Tesalonika. Di dalam surat yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, dia katakan itu di pasal terakhir, bukan di depan. Nah, Tesalonika adalah ibu kota dari Makedonia. Nah, Makedonia adalah itu sesuatu negara kecil, itu tempat di mana Alexander Agung itu dibesarkan. Ya, Alexander Agung, kemudian dia dari satu kota kecil Makedonia, negara kecil Makedonia, dan papanya terkenal dengan namanya Raja Philip. Dan kemudian sesudah itu dari negara kecil menghasilkan orang yang super besar. Dan akhirnya dari satu orang bernama Alexander Agung itu menjelajah kemana-mana. Tapi sayang umur dia nggak panjang. Dia kira-kira umurnya cuma 33 tahun saja. Ya, dia mulai berperang itu kira-kira mulai antara umur 20 dia mulai berperang. Dan dalam tempo 12 tahun dia kuasai nggak tanggung-tanggung. Mulai dari Eropa dia sisir sampai ke Roma ditaklukkan. Itu kan terkenal dengan satu tempat namanya Maraton ya. Ketika dia bertempur dengan tentara dari Media Persia. Gedenya luar biasa Media Persia. Kan terkenal ya dengan raja bernama Koresi. Kemudian terkenal lalu juga anaknya bernama Darius. Itu terkenal banget, Darius 1, 2, 3. Nah, pada zaman pemerintahan Darius yang ketiga itulah kemudian akhirnya Media Persia dikalahkan oleh Makedonia. Ya, satu negara kecil yang menjelajah itu luar biasa. Ya, dengan terkenal namanya strategi perang mereka namanya palang. Jadi kemudian itu tentara Media Persia begitu banyaknya luar biasa. Kemudian dia pakai istilah palang, seperti palang gitu ya. Kemudian ada orang berkumpul tentara, kemudian disiapkan itu panjang, tombak panjang, kemudian pakai perisai, dia tutup, kemudian dia maju sama-sama. Pada waktu maju sama-sama ada yang menjaga di depan, ada yang tombak dari belakang. Ya, jadi kemudian itu menang. Nah, jadi kemudian di Makedonia inilah kemudian Rasul Paulus dia juga melakukan penginjilan. Makedonia itu ada di Eropa, Yunani sekarang. Dia pergi lalu kemudian dia melakukan penginjilan. Dan ada begitu banyak orang suka mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Lalu kemudian akhirnya terbentuklah satu komunitas Kristen pertama di Tesalonika. Jadi kemudian saya percaya Paulus senangnya luar biasa, Injil diterima dengan begitu mudah di Tesalonika. Dan kemudian sesudah itu mulailah muncul satu masalah. Apa yang muncul satu masalah itu? Yaitu ternyata orang-orang Yahudi juga suka melakukan penginjilan ala Yahudi. Jadi mereka juga melakukan penginjilan ala Yahudi. Jadi begitu banyak juga ya orang-orang dari Tesalonika, ibu kota Makedonia ini, kemudian diinjili ala Yahudi. Percayalah mereka kepada Allahnya orang Yahudi. Nah, jadi kemudian ada 2 kelompok di situ, yaitu orang-orang Kristen Tesalonika, kedua orang-orang Yahudi dari kalangan non-Kristen, dari kalangan non-Yahudi, menjadi orang beragama Yahudi. Nah, ketika kemudian akhirnya orang-orang Kristen ini kemudian mulai banyak, dan juga orang Yahudi mulai banyak yang masuk dalam agama Yahudi. Nah, kalau misalnya orang non-Yahudi beralih menjadi agama Yahudi, namanya adalah proselit. Ya, jadi kalau Kristen namanya ya orang Kristen, dari sini menjadi Kristen namanya Kristen. Tapi orang non-Yahudi menjadi Yahudi namanya adalah proselit. Nah, kalau orang non-Islam menjadi Islam namanya mualaf. Kita mesti ngerti gini-ginian ya. Lalu kemudian akhirnya orang-orang Kristen ini kemudian mulai mendapatkan kesulitan-kesulitan dari orang-orang Yahudi ini. Jadi kemudian kelihatannya orang Yahudi lebih nekat, kemudian sudah mulai melakukan kesulitan kepada orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, ibu kota dari Makedonia. Lalu kemudian bagaimana Paulus? Paulus itu seorang yang luar biasa.
Dia seorang yang sangat-sangat peduli. Dia seorang yang sangat rajin melakukan penginjilan dan juga seorang yang sangat suka berdoa. Dan kemudian dia terus tulis satu surat. Ya, ini kan namanya surat kepada jemaat Tesalonika. Dia tulis surat, kemudian diantar, kemudian dibacakan. Jadi kemudian di situ Paulus ada 3 poin penting ya. Aku senang mendengar perihal tentang imanmu, satu poin. Ya, aku juga senang mendengar hal ihwal tentang kasihmu, satu poin lagi. Iman, kasih, satu lagi. Aku juga senang mendengar tentang pengharapanmu, aku juga senang. Ya, 3 poin ini ya Paulus sering ya, iman, pengharapan, kasih. Ya, iman, pengharapan, kasih itu diulang-ulang di seluruh suratnya dimanapun juga. 3 poin paling penting. Aku senang mendengar tentang imanmu, kegigihan daripada imanmu, kamu tetap beriman. Aku juga senang mendengar tentang kasihmu, aku senang sekali. Juga senang mendengar tentang pengharapanmu. Tapi kemudian pada waktu si orang-orang Kristen ini menghadapi kesulitan, maka kemudian Paulus bilang sama mereka, jangan lawan, jangan lawan. Tapi kemudian ada satu poin yang tadi baru kita baca, itu apa? Tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Imanmu sudah cukup kuat, kasihmu sudah cukup kuat, saya mengasihi. Dan pengharapanmu juga itu sudah sangat kuat sekali. Tapi jangan lawan orang-orang Yahudi itu. Kamu tetap berdoa ya, tetaplah berdoa. Jadi ini sesuatu hal yang juga diingatkan oleh Paulus. Ya, antara iman, pengharapan, kasih, juga jangan lupa namanya apa? Tetaplah berdoa. Ini yang terus diingatkan juga oleh Rasul Paulus. Maka di dalam pasal yang terakhir itu ya, baru dibilang tetaplah berdoa, bersukacitalah, tetaplah berdoa. Ini satu poin yang tidak mungkin Paulus lupakan. Ketika kamu dalam keadaan sukacita, tetaplah berdoa. Ketika kamu sedang menghadapi kesulitan, tetaplah berdoa. Jangan lupakan doa itu. Ini satu orang ya, satu orang Hindu bernama Jimmy Moda. Dia tinggal di Leicester di Inggris. Dan kemudian dia akhirnya memilih ingin menjadi seorang Kristen. Orang Hindu itu sangat-sangat ketat sekali loh di dalam Hindu mereka. Ya, jangan kira cuma Islam, Kristen yang ketat. Orang Hindu juga ketat luar biasa. Jadi kemudian dia lapor sama orang tuanya. Pak, Mah, permisi. Ada apa? Saya permisi. Saya ingin menjadi seorang Kristen. Wah, ngamuklah mama papanya. Tidak bisa. Kamu itu Hindu. Kamu tetap harus di Hindu. Tidak bisa. Kenapa kamu ingin jadi orang Kristen? Saya orang berdosa. Lalu, yang bisa mengampuni dosa saya hanya Yesus. Anda peduli? Pokoknya tidak boleh. Kemudian akhirnya dia diusir. Lalu kemudian ada satu saudaranya bernama Jay. Jay kemudian dia malah bilang sama si Jimmy, saya akan berdoa bagi kamu. Saya akan minta kepada para dewa-dewa kita. 2 poin, mengembalikan kamu ke dalam agama Hindu. Yang kedua, jikalau tidak, sudah bunuh saja kamu. Kami bersuka cita sekali kalau kamu kemudian mati. Lalu kemudian akhirnya si Jay memutuskan hubungan persaudaraan sama si Jimmy Moda ini. Dan kemudian si Jimmy Moda akhirnya dia marah tidak? Dia tidak perlu marah. Dia bilang sama Jay, ya saya sangat sedih karena cuma gara-gara beda agama kamu putus hubungan saudara sama saya, sangat sedih. Tapi tidak apa-apa, itu adalah keputusan kamu. Saya akan tetap berdoa bagi kamu, Jay. Jimmy Moda bilang begitu sama si Jay. Jika kamu suatu saat nanti, kamu mengalami pergumulan hebat, kamu menghadapi sesuatu yang sangat-sangat membuat kamu gelisah, resah. Kemudian si Jimmy bilang, datanglah kepada Yesus Kristus. Dia adalah sang sumber kekuatan. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan bagimu. Langsung saja dimatikan teleponnya oleh si Jay. Nah, si Jay ini bukan orang sembarangan. Dia adalah mahasiswa doktoral di Inggris, jurusan kimia. Pinternya luar biasa. Kemudian dia lulus dalam S3 doktornya dia lulus. Nah, sampai suatu ketika kemudian si Jay ini entah bagaimana Tuhan menggelisahkan dia. Dengan apa namanya? Dengan mimpi. Jadi suatu ketika si Jay ini malam-malam dia mimpi. Dia mimpi kemudian ada 3 orang berpakaian putih-putih, dan kemudian yang satu membawa sabit, yang satu kemudian membawa alat pangkas, satu lagi kemudian membawa tombak dan sebagainya. Wah, dia sangat takut luar biasa.
Dan kemudian sudah dia minta tolong. Dan dia bisa tolong dia. Nah jadi kemudian dia mulai gelisah. Dan hampir tiap malam kemudian dia mimpi terus. Dan kemudian sampai suatu ketika dia bermimpi, ini mimpi ya, ini bukannya sesuatu penglihatan, ini mimpi. Jadi kemudian dia melihat ada satu sosok, lalu kemudian itu bercahaya putih, dan kemudian yang terlihat cuma matanya saja yang garang. Dan kemudian sesuatu itu dia sangat ketakutan luar biasa. Lalu kemudian, tapi dia melihat, siapa? Jimmy Moda ada di samping orang itu. Jadi kemudian dia begitu sangat ketakutan sekali, sedangkan si Jimmy Moda malah dekat-dekat sama orang itu. Kemudian dia bangun dalam keadaan terkejut, lalu kemudian sesudah itu dia telepon si Jimmy Moda yang sudah dia putus persaudaraan. Kemudian dia cerita sama Jimmy Moda, aku bermimpi gini-gini. Oh itu ya jangan-jangan Tuhan pingin supaya kamu percaya kepada dia. Lalu kemudian sesudah itu, kamu punya Alkitab tidak? Dia pikir, dia mulai cari Alkitab di rumah dia. Oh ternyata ada Alkitab yang sudah sangat lusuh, kotor, penuh dengan debu. Kemudian dia cari, kemudian dia mulai baca. Waktu dia membaca, kemudian dia merasakan suatu kedamaian. Nah lalu kemudian sampai suatu ketika, akhirnya dia bermimpi lagi. Lalu kemudian akhirnya dia dipindah dari Inggris, kemudian dia pergi ke Jepang. Nah di Jepang dia juga terus gelisah luar biasa. Hampir dia mau bunuh diri. Untung saja dia berhasil melangkahkan kakinya ke dalam dari balkon. Nah lalu kemudian dia terus dibayangi sesuatu perasaan bahwa dia begitu sangat-sangat tidak sejahtera. Akhirnya dia kembali lagi ke Inggris, dan di Inggris kemudian akhirnya dia mendapatkan mimpi lagi. Mimpi seseorang yang dia bilang aduh luar biasa, sangat indah tetapi menyeramkan. Sangat besar sekali tetapi menakutkan. Kemudian dia tulis dalam satu kalimat dia, saya bermimpi, saya melihat sesuatu hal yang mengerikan di dalam keindahan. Lucu ya, indah tapi mengerikan. Saya juga melihat sesuatu namanya yang sangat menakutkan di dalam kemegahannya. Kemudian dia telepon Jimmy Moda. Kemudian Jimmy bilang, itulah Yesus. Dia indah, tetapi dia sangat menyeramkan sekali. Dia juga sangat megah sekali, juga dia sangat menakutkan sekali. Akhirnya kemudian si Jay, saudara kemudian dia akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Nah dari sini ya, dari satu ilustrasi seperti ini, memberikan sesuatu pesan, yaitu apa? Yaitu dikatakan tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa, tetaplah mengasihi, tetaplah bersaksi, tetaplah berdoa. Itulah menjadi bagian kita sekalian. Lalu kemudian apa bagian Tuhan? Bagian Tuhan biarlah bagian Tuhan. Yang bisa kita kerjakan, bagian kita kerjakan. Yang tidak bisa kita kerjakan, itu bagian Tuhan, jangan sekali-kali kita kerjakan. Kenapa? Itu adalah bagian Tuhan. Dan kemudian bersyukur ya, Jimmy Moda terus dia berdoa. Berdoa bagi Jay, walaupun dimarah, walaupun telepon dibanting, dia tetap berdoa. Dan sampai akhirnya kemudian si Jay saudaranya kemudian dia percaya kepada Kristus. Bahkan Jay akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dia ambil sekolah di RTS, Reformed Theological Seminary, yang ada di Amerika. Nah sama seperti kita juga, kita akan mengadakan KKR Pasca. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu bikin KKR. Ya kita bikin KKR, menjangkau orang-orang. Itu yang bisa kita lakukan. Itu apa? Dengan KKR ya semoga kita tidak ngerti Tuhan panggil siapa, kita nggak ngerti. Ya itu adalah tugasnya Tuhan. Tugas kita adalah bikin KKR. Dengan bikin KKR kemudian kita nggak ngerti ada begitu banyak orang nanti akan datang. Mungkin mereka tengah bergumul dengan iman mereka, tengah bergumul dengan kehidupan mereka sekalian. Tapi yang bisa kita lakukan ya apa? Bikin KKR. Buang duit pasti buang duit. Banyak pasti banyak. Capek pasti capek. Tetapi itu menjadi bagian kita sekalian. Jadi kita, apa tugas kita? Ya bikin KKR. Bikin yang sebagus-bagusnya. Semoga dengan KKR yang bagus kemudian itu menyentuh hati orang. Dan kemudian sesudah itu juga kita tetaplah berdoa.
Jadi ya cuma dua kata dari Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5:17, tetaplah berdoa. Kenapa? Karena itu adalah bagian kita sekalian. Ya, kita bikin KKR jangan kita tidak berdoa, tetaplah kita berdoa. Tetaplah lakukan tugas-tugas kita. Mengasihi, memberitakan, bersaksi, dan kemudian kita tetap juga berdoa. Ya, semoga dengan itu Tuhan berbelas kasihan kepada kita sekalian. Saya percaya semua orang non-Kristen ketika mereka akhirnya menjadi seorang Kristen, mereka bersyukur luar biasa. Cuma orang yang non-Kristen jadi Kristen, yang tidak bersyukur itu cuma orang-orang yang adalah orang-orang yang nggak ngerti apa itu Kristen. Itu orang yang sembarangan menjadi orang Kristen. Tapi kalau dia dari non-Kristen menjadi Kristen, susah-susah menjadi Kristen, dia pasti menghargai iman Kristen. Kenapa? Karena inilah iman yang sejati. Siapapun itu. Kenapa orang belum menjadi orang Kristen? Karena mereka belum mengerti apa itu Kristen. Tapi kalau bagi yang mengerti, kita pasti sangat bersyukur sekali. Ya, termasuk saya, termasuk juga Bapak Ibu sekalian dari non-Kristen menjadi Kristen, kita bersyukur luar biasa. Ya, mengapa hanya kita yang bersyukur? Mengapa orang lain belum bersyukur? Kita bikinkan supaya juga orang bersyukur, ya, menjadi seorang Kristen, menjadi seorang yang akhirnya bisa mengenal Tuhan, bukan cuma segera diselamatkan, tapi juga mengenal Tuhan lebih akurat, dan mereka pasti bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami renungkan singkat, sederhana, dengan firman yang hanya 2 kata, Engkau masukkan ke dalam sanubari kami ya Tuhan, dan biarlah kiranya apa yang menjadi tugas kami lakukan, biarlah kami tetap mengasihi, bersaksi, dan juga kami tetap berdoa. Biarlah itu menjadi tugas kami kerjakan. Biarlah kiranya Tuhan juga berkati apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.